Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat siang, Bu. Mas siang, Bu. Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Kebetulan sehat, Bu. Kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah pada makan siang belum? Belum. Alhamdulillah belum, Bu. Kenapa belum? Yang belum kenapa belum makan siang? Lagi sibuk? Nasinya belum belum keluar, Bu. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan ke-7 ya sebelum UTS. Jangan lupa untuk yang anak manajemen sudah bisa absen ya di e-learning. Ya, absennya sampai jam 3:30, kemudian nanti yang akuntansi jam 15.45. Dan jangan lupa isi forum diskusi ya. Nah, di sini saya mau absen dulu seperti biasa ya untuk melihat kerajinan kalian yang mengikuti Google Meet ya. Oke, yang pertama Farhan. Farhan sudah hadir? Belum ada. Arin? Hadir, Ibu. Oke. Irwanto? Hadir, Bu. Oke. Mutiara? Mutiara belum ada ya. Kelvin? Hadir, Bu. Oke. Raymond? Raymond belum ada. Kemudian Elizabeth Catherine? Catherine sudah hadir belum? Belum ada. Diamona? Diamona sudah hadir? Diamona? Di sini ada nih lagi ngapain nih? Diamona? Lagi makan siang kali ya. Happy Rizka? Hadir, Bu. Oke, open kamera dong biar tahu. Biar kelihatan. Diamona hadir, Bu. Oh iya, Diamona, oke. Dali Sofiatu? Hadir, Ibu. Oke. Muksalmina? Hadir, Bu. Oke. Restu? Restu? Hadir, Bu. Oke. Sylvia? Hadir, Bu. Oke. Renita? Hadir, Bu. Oke. Nana? Hadir, Ibu. Oke. Diwa? Hadir, Bu. Oke. Dimitri? Hadir, Bu. Oke. Pakarnya saham ya, Dimitri. Amin, amin. Suhunya, Bu. Iya. Supian? Hadir, Bu. Oke. Sanggita? Hadir, Bu. Oke. Dini? Hadir, Bu. Oke. Lili? Hadir, Bu. Oke. Kiamudin? Hadir, Bu. Oke. Tiara Bunga? Tiara? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Sepertinya lagi pada di luar ya. Ya, Bu, saya lagi di luar. Naomi? Oh iya. Hadir, Naomi? Bu. Hadir, Bu. Oke.
Naomi biasanya open kamera, lagi ngapain? Lagi di jalan, Bu. Di jalan, mau kemana? Mau pulang ke Sulawesi Tengah. Waduh, kok pas lagi UTS begini? Mau UTS loh. Elizabeth Christian belum ada. Susana Rati belum hadir. Mirta, Hadir, Bu. oke. Nani, Hadir, Ibu. oke. Yeremia, Hadir, Bu. oke. Arisfa, Hadir, Bu. oke. Putri Bintang, Putri tumben belum hadir nih, ya. Yuha, Hadir, Bu. oke, ya. Anak manajemen jangan lupa absen ya di e-learning, ya. Sampai jam 3:30 ya absennya, jangan lupa di e-learning. Selanjutnya untuk yang akuntansi, Alfred. Hadir, Bu. Oke. Maaf ya, ini Bu. Agak kurang dulu. Yuliani, Hadir, Ibu. oke. Aulia Rizka, Hadir, Bu. oke. Desmia, Hadir, Bu. oke. Nafisa, Hadir, Ibu. oke. Wilda, Hadir, Bu. oke. Intan, Hadir, Bu. oke. Royal, Hadir, Bu. oke. Clara, Hadir, Bu. oke. Daniel, oke. Alhamdulillah ya, akuntansi on time ya, tepat waktu semuanya hadir. Bu, Aries tengah dipanggil. Oh iya, oh Ariesta ya. Maaf ya Ariesta, kelewat. Iya, iya, iya. Ya anak akuntansi yang paling ini deh. Sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait materi yang dari minggu pertama sampai minggu ke-6? Ada pertanyaan? Atau terkait tugasnya? Udah pada bisa semua ya berarti? Menghitung. Oh, udah, alhamdulillah ya. Oke, materinya udah dibaca belum materi hari ini? Pertemuan ke-7. Udah, Bu. Udah. Coba kita lihat kuisisnya ya, seperti biasa nih. Kita kuisis dulu, karena nanti di pertemuan ke-14 nanti mau saya kasih hadiah ya. Oke, sekarang kita kuisis dulu nih, supaya tahu kalian sudah baca atau belum materi hari ini. Ya, tolong semuanya gabung ya. Bisa melalui handphone. Baru 28.
Ini ada 40, masih ada 10 lagi. Ibu, maaf Intan nggak ada jaringan sepertinya Bu. Oh, ya udah ya. Ya, 13.15 kita mulai kuisisnya. Ayo yang belum gabung. Saya gabung dulu, Bu. Ya. Nanti ada hadiahnya loh. Hadiahnya mau bank-bank atau yang bisa buat investasi? Emas sekilo juga gak apa-apa, Bu. Widih. Investasi Bu. Oh, Putri Bintang sudah hadir ya. Oh. Oke. Satu menit lagi. Wih, Intan bisa nih gabung. Udah, masih ada 5 lagi. Kita mulai aja ya, udah 13.15. Siap-siap.
Oke, selamat buat Irwanto, Yeremia, dan Nani ya. Irwanto sama Yeremia ini saling ini ya saling memperebutkan skor ya. Minggu kemarin kayaknya juga sama ya, Irwanto dan Yeremia. Kemudian Nani, Putri Bintang, Yuha, Clara dari akuntansi ya. Clara selalu posisi pertama ya di akuntansi, kemudian Sanggita, Dali, Daniel. Nih Daniel nih ada perubahan nih Daniel. Ya, ini 9 orang 10 orang jawabannya benar semua. Berarti udah pada baca ya. Oke. Oke ya. Hadiahnya nanti menyusul di akhir pertemuan ke-14 ya. Tunggu aja kejutannya. Oke. Kita langsung aja masuk ke materi. Sebentar ini kalau enggak ya. Oke, materi di pertemuan ke-7 ya, analisis investasi, yaitu mengenai strategi investasi. Diharapkan ya kita semua harus dapat memahami dan menjelaskan tentang dasar-dasar strategi investasi.
Di sini pengantarnya dalam berinvestasi pada saham. Sebenarnya bukan hanya saham ya, bisa obligasi, reksadana, kemudian sertifikat Bank Indonesia, ya. Dalam berinvestasi apapun, ya, bentuknya aset dan ekuitas, ya, sekuritas berharga, investor harus berhati-hati memilih strategi. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih kita nih ya sebagai investor kenapa harus hati-hati dalam memilih strategi sebelum berinvestasi? Ada yang tahu kenapa kita harus berhati-hati memilih strategi ya sebelum melakukan investasi di berbagai sekuritas? Ayo, siapa yang mau? Agar tidak rugi. Iya, Putri. Iya, Putri. Mungkin saya, Bu. Agar tidak terjadi kerugian, Bu. Oke. Dari Putri, agar tidak terjadi kerugian. Apalagi yang lain? Agar investor itu dapat memilih dengan cepat mau pilih invest kemana gitu. Terus biar goalnya biar sesuai dengan tujuannya, Bu. Karena punya strategi tadi. Jadi supaya ada tujuan yang direncanakan oleh investor itu berarti dapat tercapai gitu kan, supaya juga tidak bingung memilih sekuritasnya ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Ayo, banyak alasannya. Masa cuma 2? Apa lagi? Meminimalkan risiko. Oh iya, benar ya. Itu yang penting ya. Dari Eli, kita harus bisa meminimalkan risiko ya, mengatasi risiko yang terjadi di masa mendatang gitu. Karena kan namanya investasi itu pasti ada return dan ada risiko ya. Apalagi nih? Apalagi? Tadi menghindari kerugian, kemudian agar tujuannya tercapai, kemudian mengurangi risiko. Agar tidak terjadi penipuan, Bu. Iya, bisa ya. Supaya tidak ditipu ya atau dibohongi oleh perusahaan sekuritas gitu ya. Jadi perusahaan sekuritas itu berarti harus punya kedudukan yang sah ya, yang sudah diawasi oleh OJK misalnya ya, yang diawasi oleh BI gitu kan ya. Itu juga penting ya, memilih perusahaan sekuritas yang tepat yang dapat dijadikan untuk sarana investasi. Apalagi? Ada 4. Apalagi yang kelima? Yang akuntansi nih. Akuntansi, ayo komentarnya. Ini manajemen semua nih. Ya, untuk mencapai return portofolio yang kita miliki. Iya tadi ya, ada return, ada risiko. Yang accounting, apa nih yang dari segi accounting? Perhitungannya gimana? Perhitungan investasi dihubungkan dengan strategi investasi itu gimana? Kalau manajemen kan mungkin dari segi keputusan gitu kan, mengelola. Nah, kalau dari accounting gimana nih? Terkait perhitungan investasi dihubungkan memilih
sekuritas yang dijadikan investasi. Mungkin Halo, dari Bu. itu, Bu, dari Halo. tingkat bunganya, Bu. Kan tiap sekuritas beda gitu, Bu. Tingkat bunga, kalau di saham kan nggak ada bunga. Ya, Clara ya. Iya, Bu. Berarti kalau Clara lebih ke obligasi ya, kalau yang pakai bunga. Iya. Kalau yang secara umum gitu, agar semua sekuritas bisa dijadikan investasi. Alfred mau berargumen? Atau siapa lagi nih dari akuntansi? Alfred sepertinya jaringannya ya. Oke, argumennya dari Aulia menghitung pendapatannya. Sebenarnya kalau di akuntansi ya terkait laporan keuangan, itu apa sih yang dijadikan untuk penilaian investor sebelum melakukan investasi? Ada yang tahu nggak? Kalau dari sisi laporan keuangan, itu biasanya di bagian mana investor menilai bahwa ini sekuritasnya bagus. Menurut Aries, iya Clara? Dari laporan laba rugi kemungkinan, Bu. Laporan laba rugi. Laba ruginya berarti dari hasil akhir ya, laba atau rugi gitu? Iya, Bu. Ya, itu bisa juga. Terus apa lagi? Berarti kalau perusahaannya rugi, berarti dikategorikan buruk gitu? Ya bisa jadi kayak gitu, Bu. Kalau kan maksudnya itu kan per tahunnya ya, Bu. Jadi nggak bisa diambil kesimpulan buruk juga gitu, Bu. Misal kita lihat 3 tahun, kan bisa lihat di 3 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang. Kalau misalnya emang rugi terus, berarti ya. Tapi kan nggak mungkin semua perusahaan rugi terus gitu, Bu. Ya, ya. Selain laba rugi, apalagi? Bisa nggak semua laporan keuangan dijadikan penilaian sebelum investasi? Bisa nggak seperti laporan posisi keuangan, kemudian laporan perubahan modal, laporan arus kas, semua bisa nggak dijadikan penilaian oleh investor? Bisa, Bu. Atau mungkin kayak break even point-nya perusahaan, Bu. Break even point. Kalau break even point Untuk kayak perusahaan-perusahaan baru gitu, Bu. oh ya. Dari argumennya Aulia, dari operasi aset berapa perputaran aktivanya? Oke, jadi begini ya, itu yang argumen kalian tadi semuanya benar ya. Jadi kalau dari sisi keuangan, itu semua laporan keuangan bisa digunakan oleh investor ya untuk menilai ini kinerja perusahaan lagi bagus atau tidak gitu kan untuk nantinya dijadikan investasi. Nah, yang terpenting dari rasio keuangan. Udah belajar belum rasio keuangan? Yang
analisa laporan keuangan kalau nggak salah tuh. Udah belajar belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Nah, itu ya. Jadi dari analisa laporan keuangan ya berdasarkan hasil rasio keuangan, di situ kan nanti bisa terlihat gitu kan tingkat pengembaliannya berapa, kemudian risikonya berapa ya. Coba nih tanya Dimitri. Dimitri, kalau misalnya memilih saham itu dilihat dari mana sih? Pakai rasio keuangan nggak? Atau pakai yang lain? Dimitri. Nggak ada suara. Oh iya. Halo Bu, Iya. untuk investasi bisa sih Bu, melihat dari rasio, terus kalau untuk investasi itu fundamental sangat dilihat oleh investor, fundamental perusahaan tersebut. Oke. Fundamental tuh isinya apa aja emang? Fundamental, Bantu jawab Bu. Oh iya, Kelvin. Ada sales, aset, liability, cash flow, kalau fundamental perusahaan tuh Bu. Ya ya. Nah, ini sebenarnya yang kita pelajari itu kan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ada hubungannya ya antara ya ini yang kita pelajari dengan yang kita praktikkan ya. Jadi ya itu tadi, apalagi teman-teman yang sudah pada melakukan investasi saham gitu kan. Nah, itu pasti udah paham banget dengan analisa fundamental, kemudian analisa teknikal gitu kan. Ya, itu udah paham banget gitu. Nah di sini tinggal lebih ke pemahamannya aja gitu. Kalau praktiknya saya yakin kalian pasti udah pada paham ya. Nah, itu bisa tuh dijadikan untuk penelitian gitu. Apakah dengan teknik fundamental ya ini investor lebih memperoleh return dan meminimalkan risiko. Itu bisa tuh dijadikan penelitian ya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Ini kita baru pengantarnya aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Investor dapat memilih strategi aktif atau strategi pasif, namun juga dapat menggabungkan keduanya. Jika dilihat dari apabila investor yang memilih strategi aktif, mereka secara aktif melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham, serta berbagai tindakan aktif lainnya untuk menghasilkan return abnormal. Investor yang memilih strategi pasif, ini kebalikannya berarti ya. Kalau pasif berarti investor akan cenderung pasif dalam berinvestasi pada saham dan hanya mengikuti indeks pasar. Ya, jadi berarti tidak mengikuti pergerakan transaksi saham. Ya, jadi hanya ya udah kalau misalnya pasarnya lagi bagus berarti sahamnya baik, tapi kalau pasarnya lagi nggak baik berarti ya investasinya juga nggak baik. Itu namanya investor yang memilih strategi pasif ya. Selanjutnya, dalam konsep pasar efisien dikatakan bahwa jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada satupun investor yang bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut.
Strategi yang digunakan dalam strategi pasif portofolio saham meliputi strategi beli dan simpan, kemudian ada strategi mengikuti indeks. Nah, apa itu strategi beli dan simpan? Yaitu dalam strategi ini investor membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu. Strategi beli dan simpan bisa dilakukan investor dalam komposisi yang terdiri dari banyaknya saham ataupun hanya beberapa jenis saham. Yang kedua, strategi mengikuti indeks. Dalam praktiknya bisa digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Dengan membeli instrumen reksadana, investor berharap bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham dalam instrumen reksadana telah sebagai duplikasi dari kinerja indeks pasar. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Terkait strategi pasif. Kalau nggak ada, kita... Oh iya. Strategi pasif. Iya, Putri. Untuk strategi pasif biasanya itu dipakai di perusahaan apa ya Bu kalau pada pandemi saat ini? Ada contohnya gitu nggak Bu? Gitu. Kalau pasif kan dia tadi hanya mengikuti indeks pasar ya. Mungkin kalau pandemi gitu ya, kalau di pasar kan sepertinya kalau yang menjual obat-obatan, kemudian peralatan kesehatan, itu kayaknya sih meningkat gitu kan. Nah, jadi otomatis sepertinya perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, ya farmasi, itu sepertinya sih pasarnya akan meningkat gitu. Berarti kalau misalnya kan itu kan investor kan nggak mencari informasi gitu kan, tetapi hanya berdasarkan kondisi lingkungan gitu kan. Lingkungan saat ini lagi pandemi gitu. Jadi dari lingkungan aja udah bisa diperkirakan sepertinya perusahaan farmasi gitu yang dapat dijadikan untuk investasi gitu. Itu strategi pasif. Gitu sih. Ada yang lain nggak? Kalau dari saya sih perusahaan farmasi. Terima kasih, ya Bu. Kalau misalnya kita strategi pasif. Coba tanya Dimitri. Dimitri nih yang pintar memilih perusahaan. Dimitri gimana? Kelvin ya, kalau nggak Kelvin. Beli jawab, Ayo. beli. Ya farmasi boleh juga sih Bu. Selain farmasi apa? Biasanya bank sih. Kalau yang nggak terlalu berfluktuasi itu bank. Karena kan bank dipakai transaksi terus ya. Iya. Mau ada pandemi, mau tidak ada. Tapi di kondisi pandemi begini kredit meningkat ya di bank. Bisa aja sih Bu. Karena kan orang semakin banyak gitu ya dia karena minjem duit ke bank itu. Coba Kelvin bisa barangkali Bu bantuin. Dari Kelvin apa dari Kelvin kalau misalnya buat pandemi seperti ini kita nggak mencari informasi tapi kita berdasarkan kondisi pasar. Kalau menurut saya kayak sama Dimitri sih Bu, lebih ke bank sih Bu. Kalau misalkan ke bagian farmasi, contohnya waktu kemarin waktu turun pertama vaksin kalau nggak salah, misalkan hari ini ada berita vaksin turun nih Bu. Nah besok tuh bagian farmasi ada yang naik, nah terus besoknya lagi langsung dibanting turun, biasanya gitu sih Bu.
yang saya Oh, alami. jadi nggak stabil ya berarti? Iya Bu, Kalau kalau farmasi lebih ke momen aja Bu. Oh, iya ya. biasanya berita-berita sih Bu kalau farmasi gitu. Kalau bank berarti lebih stabil, lebih aman Bisa gitu. bisa dibilang seperti itu Bu. Ya ya ya. Tuh Putri Bintang ya, tambahan dari investor Dimitri dan Kelvin. Ya, Terima kasih Dimitri sama Kelvin. Terima kasih Bu. ya jadi ini juga jadi pengetahuan buat saya gitu kan. Ternyata tidak mudah ya memilih perusahaan hanya menggunakan kondisi pasar gitu. Yaitu kita memang harus praktik secara langsung gitu kan supaya kita tahu gitu kan. Kalau hanya sekedar teori kan masih masih kurang gitu ya kalau sekedar teori gitu kan. Tapi kalau udah praktik kan bisa membuktikan secara langsung gitu mana yang mana yang lebih aman gitu kan, yang lebih terjangkau ya. Dari Alfred kita harus melihat perusahaannya sudah legal atau ilegal, iya nih ya, dari kedudukan hukumnya ya, karena banyak juga perusahaan investasi yang abal-abal gitu kan ya. Kemudian Alfred asuransi itu sama seperti bank ya, berarti perusahaan keuangan ya yang lebih aman untuk kondisi pandemi berarti ya. Ya, asuransi, bank, kemudian apalagi ini sekarang bank syariah juga udah banyak ya nasabahnya ya gitu. Ini ada nggak yang investasi di bank syariah? Pernah nggak? Kalau ada boleh sharing. Nggak ada ya? Kenapa kok nggak di bank syariah? Belum sepertinya Bu, belum ada. Oh, belum ada. Ya udah. Kita lanjut lagi ya. Tadi strategi pasif, sekarang strategi aktif. Tujuan strategi aktif yaitu mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. 3 strategi yang digunakan investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham. Yang pertama, pemilihan saham. Yang kedua, rotasi sektor. Yang ketiga, strategi momentum harga. Yang pertama, pemilihan saham. Investor harus secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return risiko yang terbaik dibandingkan alternatif lainnya. Pemilihan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada analisis fundamental ya, yang tadi disampaikan oleh Dimitri dan Kelvin nih, guna mengetahui prospek saham tersebut di masa mendatang. Investor yang membeli saham yang nilai intrinsiknya di atas harga pasar disebut under value, sedangkan apabila investor yang menjual saham-saham yang nilai intrinsiknya di bawah harga pasar disebut over value. Selanjutnya yang kedua, rotasi sektor.
Strategi ini dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di dalam negeri saja. Dalam hal ini, investor bisa melakukan dua cara. Yang pertama, melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi di kemudian hari. Yang kedua, melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi, pertumbuhan, dan nilai saham perusahaan. Masih di rotasi sektor, menurut Reilly dan Brown, tahun 1997, mengkategorikan saham-saham per sektor industri menjadi 5, yaitu yang pertama saham-saham sektor finansial. Oh, berarti yang paling bagus ini nih, yang pertama sektor finansial, ya, yang tadi disampaikan oleh Dimitri dan Kelvin nih, berarti benar ya. Jadi yang pertama pilih saham yang sektor keuangan. Kemudian yang kedua saham-saham sektor barang-barang konsumen yang tahan lama. Kemudian yang ketiga, saham-saham sektor barang modal. Yang keempat, saham-saham sektor industri dasar. Dan yang kelima, saham-saham sektor barang-barang kebutuhan pokok. Dalam strategi ini, investor membeli saham sektor tertentu yang diestimasikan mengalami peningkatan nilai melebihi return pasar. Yang ketiga, strategi momentum harga. Strategi ini berdasarkan kenyataan bahwa pada waktu tertentu harga pasar saham merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan. Dalam strategi ini, investor mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan bagi investor melalui tindakan menjual atau membeli saham. Berbagai teknik untuk mencari momentum yang tepat yaitu dengan cara membuat peta pergerakan harga saham, kemudian menggunakan komputer untuk menentukan waktu yang paling tepat untuk membeli saham atau menjual saham. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Oke. Aman, Bu. Oke ya, saya lanjut dulu. Selanjutnya, tadi kan tentang saham, sekarang tentang obligasi nih, ya. Ini ada perbedaan gitu kan. Kalau saham kan di ekuitas, kalau obligasi di liabilitas gitu kan. Pasar obligasi umumnya menarik apabila kondisi ekonomi cenderung menurun. Dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat, maka tingkat bunga cenderung menurun dan harga obligasi akan meningkat. Dalam kondisi ekonomi yang mengalami peningkatan inflasi, maka harga obligasi turun, tetapi suku bunga obligasi cenderung mengalami peningkatan. Kemudian selanjutnya ada struktur tingkat bunga. Struktur tingkat bunga yaitu hubungan antara waktu jatuh tempo dengan yield untuk kategori obligasi tertentu pada waktu tertentu. Semakin lama jangka waktu obligasinya, maka risiko ketidakpastian juga semakin tinggi, sehingga tingkat bunga yang diharapkan juga semakin tinggi. Selanjutnya, untuk menjelaskan besarnya slope dan perubahan yang terjadi, dapat menggunakan 3 teori struktur tingkat bunga.
Yang pertama, teori harapan, kedua, teori preferensi likuiditas, yang ketiga, teori preferensi habitat. Yang pertama, teori harapan. Dalam teori harapan, tingkat bunga obligasi jangka panjang selama N periode sama dengan nilai rata-rata bunga jangka pendek dari obligasi tersebut selama N periode yang sama. Contohnya, jika seorang investor memegang obligasi selama 5 tahun, maka tingkat bunga jangka panjang yang diharapkan sama dengan nilai rata-rata bunga tahunan obligasi tersebut selama 5 tahun. Contoh yang kedua, obligasi jatuh tempo 3 tahun, memberikan tingkat bunga yang besarnya sama dengan rata-rata tingkat bunga untuk obligasi 1 tahun yang berlaku sekarang dan forward rate yang diharapkan untuk 2 tahun kemudian. Investor juga dapat mengkombinasikan sekuritas jangka pendek tertentu untuk memperoleh return yang sama besar dengan return jangka panjang sekuritas tersebut. Contohnya, 5 tahun obligasi memiliki return yang diharapkan sama besarnya dengan obligasi 2 tahun yang disimpan sampai jatuh tempo ditambah dengan 3 tahun obligasi yang dibeli pada awal tahun ketiga. Contoh perhitungan teori harapan. Diasumsikan ada spot rate, ya, tingkat suku bunga sekarang, ya, ini namanya spot rate. Untuk obligasi 1 tahun adalah 16%. Dan ada tingkat suku bunga forward rate, berarti tingkat suku bunga masa depan, ya, forward rate adalah 15% dan 12%. Maka tingkat bunga untuk obligasi tersebut, ya, jatuh temponya 3 tahun. Berarti di sini 1 ditambah spot rate 0,16, kemudian dikali 1 ditambah forward rate 0,15 dikali 1 ditambah 0,12. Kemudian pangkat 1 dibagi N, N-nya 3 dikurangi 1. Jadi hasilnya 14,32% harapannya. Ya. Selanjutnya yang kedua, teori preferensi likuiditas. Tingkat bunga mencerminkan jumlah tingkat bunga sekarang dan tingkat bunga jangka pendek yang diharapkan sama seperti teori harapan, ditambah dengan premi likuiditas atau risiko. Untuk mendorong investor meminjamkan dananya dalam jangka panjang, maka perusahaan memberikan premi likuiditas kepada investor yang memberikan pinjaman jangka panjang. Perbedaan antara teori preferensi likuiditas dengan teori harapan adalah ketidakpastian tingkat bunga yang diharapkan di masa mendatang. Yang ketiga, teori preferensi habitat. Investor memiliki preferensi terhadap sektor maturitas atau habitat tertentu dan beralih ke maturitas lain jika terdapat imbalan yang memadai. Pada teori preferensi habitat, bentuk kurva yield ditentukan oleh tingkat bunga di masa mendatang dan premi risiko karena asumsinya investor ingin mengubah preferensi sektor maturitasnya jika ada imbalan yang memadai. Struktur risiko tingkat bunga disebut juga dengan yield spread. Artinya ada hubungan antara yield obligasi dengan karakteristik tertentu yang dimiliki obligasi seperti kualitas, scalability, kupon, dan mudah tidaknya obligasi diperjualbelikan atau marketability. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi yield spread. Ya, yang pertama perbedaan kualitas. Untuk mengetahui kualitas obligasi bisa melihat rating.
kualitas obligasi yang disusun berdasarkan besarnya risiko kegagalan pembayaran. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam bentuk call provision. Obligasi yang callable memberikan yield to maturity yang lebih tinggi dari obligasi non-callable. Yang ketiga, perbedaan tingkat kupon yang diberikan. Obligasi yang memberikan kupon yang relatif kecil cenderung memberikan return berbentuk capital gain yang lebih besar. Yang keempat, perbedaan kemudahan diperdagangkan. Nah, selanjutnya ada strategi pengolahan obligasi. Yang pertama, strategi pengolahan pasif. Strategi pasif didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang efisien sehingga harga-harga sekuritas di pasar telah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Return dan risiko yang dihasilkan oleh strategi pasif relatif kecil dibandingkan dengan strategi aktif. Strategi yang termasuk pendekatan pasif dalam pengolahan portofolio obligasi adalah strategi beli dan simpan, serta strategi mengikuti indeks pasar. Yang kedua, ada strategi imunisasi. Strategi ini berusaha untuk melindungi portofolio terhadap risiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh dua komponen risiko tingkat bunga, yaitu risiko harga dan risiko reinvestasi. Investasi obligasi dapat diimunisasi dengan cara menyamakan durasi obligasi dengan horizon investasi. Horizon investasi adalah lamanya waktu yang diinginkan investor untuk tetap mempertahankan investasi obligasinya. Selanjutnya, strategi imunisasi terdiri dari yang pertama ada strategi durasi. Strategi durasi berusaha menyamakan durasi dengan horizon investasi. Yang kedua, strategi maturitas berusaha menyamakan waktu maturitas dengan horizon investasi. Kedua strategi tersebut disebut dengan strategi penyesuaian horizon. Selain itu, ada variasi strategi imunisasi yang disebut dengan strategi imunisasi kontingensi. Strategi ini menetapkan batas terendah return yang harus diperoleh untuk memastikan periode horizon investasi. Kalau tadi strategi pengolahan pasif ya. Oke, selanjutnya ada strategi beli dan simpan. Investor yang mengikuti strategi beli dan simpan berarti berniat untuk tidak aktif melakukan perdagangan. Faktor penting dalam strategi ini adalah pemilihan obligasi yang sesuai dengan kebutuhan investor. Yang kedua, strategi mengikuti indeks pasar. Portofolio yang dibentuk terdiri dari obligasi-obligasi pilihan yang jumlahnya relatif besar. Investor juga dapat melakukan strategi ini dengan cara membeli sekuritas reksadana. Yang ketiga, strategi pengolahan aktif, yaitu mengestimasi perubahan tingkat bunga, karena perubahan tingkat bunga mempengaruhi harga obligasi dengan arah yang terbalik. Kemudian mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada obligasi. Kemudian tadi strategi pendekatan aktif ya. Di sini dari segi mengestimasi perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga mempengaruhi harga obligasi dengan arah yang terbalik. Sensitivitas perubahan harga obligasi terhadap tingkat suku bunga dipengaruhi oleh tingkat kupon dan maturitas obligasi tersebut. Maka strategi dilakukan dengan melakukan
penyesuaian terhadap tingkat kupon dan maturitas obligasi tersebut. Estimasi besarnya tingkat suku bunga dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi di masa mendatang. Jadi kalau obligasi ini ada suku bunga, ada kupon, dan ada maturitas, ya seperti yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Selanjutnya tadi strategi pengelolaan aktif yang kedua dengan cara mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada obligasi. Mengidentifikasi obligasi yang harganya tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang sebenarnya, under value atau over value, yaitu ada bond swap, artinya strategi pengelolaan aktif yang berusaha untuk meningkatkan tingkat return portofolio obligasi dengan cara mengidentifikasi adanya kesalahan penetapan harga pada obligasi di pasar. Kemudian interest rate swap, yaitu sebuah kontrak antara dua pihak untuk saling mempertukarkan aliran kas di dua sekuritas yang berbeda. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, saya mau ngecek absen, jangan lupa absen. Yang belum absen, Farhan, Raymond, Muksal, ya, Muksal, Raymond, Farhan. Ada kan ya di sini? Ada nggak? Ada Farhan, Muksal, ya. Ada, Bu. Oke. Ayo, ada yang mau bertanya nggak atau diskusi apa? Terkait strategi investasi. Bu, Bu, saya mau tanya. Iya, Putri. Iya. Tadi kan di yang strategi aktif ada yang namanya industri konsumsi. Nah, itu kalau misalkan lagi pandemi juga kita tetap pakai strategi aktif juga, Bu. Nah, yang sektor barang konsumen tahan lama kayak yang itu. Nah, itu kayak konsumsi gitu masuknya ke strategi aktif. Apa di pandemi? Ya, mana tadi? Oh, yang ini. Sekarang masih berlaku atau enggak kira-kira? Kan gini, tadi kan di awal kita kan bisa memilih salah satu strategi atau lebih baik menggabungkan keduanya gitu kan. Ya yang lebih bagus ya menggabungkan keduanya gitu kan, aktif dan pasif gitu kan. Nah, jadi berarti meskipun di sini untuk strategi aktif berarti bisa juga digunakan untuk strategi pasif gitu. Tapi mungkin kalau ini kan ada 5 ya. Nah, coba nih kita analisa nih. Kalau yang pertama kan tadi sektor finansial itu bolehlah masuk ke strategi pasif gitu kan. Tadi yang udah dijelasin oleh Dimitri gitu kan sama Kelvin. Kenapa sektor keuangan ini meskipun kita nggak aktif, tapi kita tahu gitu kan kalau sektor keuangan itu kondisinya lebih stabil lah gitu kan karena semua orang kan pasti setiap hari tuh pasti sektor keuangan pasti selalu menjalankan operasionalnya gitu kan. Nah kalau yang kedua coba nih sektor barang-barang konsumen tahan lama. Contohnya apa nih? Barang-barang konsumen tahan lama. Unilever ya? Unilever bukan? Iya, Bu. Sabun, sampo. Ya. Unilever, Mayora. Ini Mayora. Mayora bukannya itu makanan biasa.
yang apa, nggak terlalu apa sih namanya, maksudnya masih ada expirednya gitu. Kayak ini deh Unilever deh, lebih tepatnya. Nah kalau Unilever bisa nggak apa ke strategi pasif? Bisa nggak? Semua orang kan pasti butuh Unilever ya, gitu kan? Ya nggak? Hampir semuanya menggunakan produk Unilever gitu kan. Jadi meskipun pandemi tetap ini kan ya, Unilever itu tetap dibutuhkan kan ya. Betul, Bu. Ya, masa pandemi ini sih nggak mandi gitu kan. Kan meskipun di rumah aja kan tetap mandi. Ya nggak? Tetap mandi, tetap apa namanya, mencuci pakaian gitu kan. Meskipun pandemi kan bukan berarti tidak ada kegiatan di rumah gitu kan. Ya, jadi bisa. Kemudian yang ketiga, sektor barang modal. Sektor barang modal tuh apa contohnya? Modal. Properti ya? Barang modal tuh apa? Bahan baku kali, Bu ya? Bahan baku bukannya kebutuhan pokok. Barang modal. Barang modal tuh apa ya? Capital goods. Perusahaan apa ya yang bergerak di bidang barang modal? Kalau industri dasar yang keempat, apa nih contoh perusahaannya? Industri dasar. Di sini nggak dikasih tahu ya contohnya. Ada yang tahu nggak? Industri dasar tuh apa? Atau kita cari di internet. Industri dasar tuh Indofood, PT Semen, Java Confit, Gudang Garam. Unilever kok masuk dasar dan kimia ya? Kalau barang modal, sektor barang modal. Adanya barang konsumsi. Kalau barang konsumsi kan berarti barang kebutuhan pokok kan ya? Barang konsumsi. Modal. Coba nih, barang modal. Barang modal ini barang yang tahan lama yang digunakan dalam produksi barang atau pelayanan. Tuh, barang modal aset tetap, berarti properti. Barang modal termasuk aset tetap seperti bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan alat yang digunakan organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Berarti properti. Kalau properti gimana pandemi? Bisa nggak? Kalau perusahaan properti bisa nggak?
buat investasi pada saat kondisi pandemi? Gimana? Kelvin, coba menurut Kelvin gimana perusahaan properti kalau buat investasi ini nggak berkembang nggak? Kalau perusahaan properti, Kevin belum tahu Bu, soalnya belum pernah belum pernah invest ke sana Bu. Oh, sama sekali belum. Belum pernah Bu. Dimitri pernah nggak properti? Kalau properti cenderung lambat ya Bu, baru-baru ini aja mulai naik. Karena kan ada kebijakan pemerintah yang DP 0% gitu-gitu. Baru-baru ini aja sih sektor propertinya naik. Kalau Oh, pas pandemi kemarin 2020 nggak terlalu. oh, berarti tergantung ada kebijakan dari pemerintah gitu ya, baru Iya, mempengaruhi. Oh, ya, 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 ya itulah berarti kita harus bisa menganalisa dong, bukan hanya dari faktor internal, tetapi bisa dari faktor eksternal gitu kan. Salah satunya tadi kebijakan pemerintah itu, ya. Adanya kebijakan pemerintah itu, ya, maka banyak orang yang melakukan investasi di properti. Tuh. Kemudian tadi yang keempat, industri dasar. Industri dasar tadi contohnya apa ya, perusahaan kimia ya tadi ya, Indofood ya. Kemudian kalau barang-barang kebutuhan pokok, Java Bu, Java. Telur. ya Java, ya telur. Oke, berarti Putri nggak investasi saham ya Putri? Enggak, Bu, saya baru coba reksadana, belum berani. Oke, oke. Reksadana udah berapa lama Putri? Berapa lama terus sudah dapat itunya, keuntungannya? Nggak ada suaranya. Putus-putus ya. Oke ya, jadi nah kalau buat Dimitri nih, itu Dimitri lebih ke aktif apa pasif ya strateginya? Kalau saya aktif Bu. Ini aktif 24 jam gitu ya. Enggak Bu. Oke, terus kalau Kelvin apa? Kelvin aktif apa pasif? Lebih ke pasif sih Bu. Kenapa pasif? Kok nggak mencari itu, nggak mengikuti pergerakan gitu, kenapa emang? Karena sibuk? Karena sibuk atau karena males? Ya, dan modalnya sih Bu. Modalnya. Tapi kan meskipun modalnya sedikit, ada aja kan yang aktif gitu kan, mencari informasi gitu kan. Iya sih Bu, tapi ya apa ya,
waktunya lebih itu sih Bu, kalau modal dikit terus pengen apa namanya cepet-cepet itu nguras energi sama waktunya juga lumayan sih Bu. Oh, berarti kamu eh, apa cenderung butuh waktu gitu ya untuk eh, apa baik itu membeli ataupun menjual ya? Iya Bu, soalnya apa ya trading juga belum sepenuhnya trading gitu, masih setengah apa masih campur trading sama buy, hold, baru sell gitu. Oke. Nah ini nih bisa dijadikan penelitian tuh ya. Coba dibandingkan strategi aktif dan strategi pasif gitu kan. Coba kasih kuesioner kepada mahasiswa ya, teman-teman kalian yang melakukan investasi saham gitu kan. Nah, nanti bisa kelihatan tuh yang aktif gimana, yang pasif gimana gitu. Itu bisa tuh dibuat penelitiannya gitu. Jadi dari teman-teman kalian sendiri gitu kan yang udah melakukan investasi saham gitu. Nah, lebih bagus yang mana? Yang Dimitri apa Kelvin gitu kan? Gitu. Ya. Jadi setiap strategi pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kalau saham tuh lebih mudah ya menganalisa dibandingkan obligasi ya nggak? Kalau obligasi kan kita menghitung suku bunga, kemudian tadi ada kupon, maturitas gitu kan. Ya, kalau obligasi itu butuh perhitungan yang akurat gitu kan. Tapi kalau saham tidak terlalu membutuhkan perhitungan gitu kan. Maksudnya berdasarkan informasi aja kalau saham gitu kan. Kalau obligasi kita kan harus memperhitungkan tingkat suku bunga gitu. Makanya sepertinya anak-anak milenial itu kebanyakan investasinya pasti di saham dibandingkan obligasi gitu ya. Oke, kalau nggak ada berarti langsung aja ke kuisis ya. Kuisis. Wih, dapat ini nih piala. Kuisis pertanyaan pertama. Investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Kemudian yang kedua, dalam strategi ini investor membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa waktu tertentu, disebut strategi beli dan simpan. Kemudian yang ketiga, strategi yang dalam praktiknya bisa digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor, disebut strategi mengikuti indeks. Kemudian yang keempat, strategi yang digunakan investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham kecuali strategi kebijakan. Yang kelima, investor membeli saham yang nilai intrinsiknya di atas harga pasar, disebut under value. Kemudian yang keenam, investor menjual saham-saham
yang nilai intrinsiknya di bawah harga pasar disebut over value. Kemudian yang ketujuh, strategi yang dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di dalam negeri saja disebut rotasi sektor. Kemudian yang kedelapan, strategi yang berdasarkan kenyataan bahwa pada waktu tertentu harga pasar saham merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan disebut strategi momentum harga. Yang kesembilan, hubungan antara waktu jatuh tempo dengan yield untuk kategori obligasi tertentu pada waktu tertentu disebut struktur tingkat bunga. Dan yang terakhir, dalam berinvestasi pada saham, investor harus hati-hati memilih strategi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Oh ya, saya ngecek absen dulu. Ada yang mau tanya nggak? Ibu, minggu besok kan udah masuk UTS, Bu. Ada kisi-kisi nggak, Bu? Iya, kisi-kisi nanti saya sampaikan di WA ya, di grup WA aja. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Farhan belum absen. Oh iya Bu, segera absen Bu. Ya, pokoknya kisi-kisi nanti saya infokan di grup WA. Yang penting kalian mengerjakan tugasnya nih, tugas di pertemuan ke-7 sebelum UTS. Kalau nggak ada pertanyaan, kita open kamera sebentar, kita foto bersama. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak buat hari ini ya. Mudah-mudahan minggu depan UTS-nya kalian lancar, jaringannya lancar, kemudian kalian juga sehat semuanya ya. Kita ketemu lagi di awal bulan berarti ya. Iya, awal bulan berarti ya, awal Desember berarti. Ya, nanti kalau ada apa-apa komunikasi aja di grup WA. Ya, jangan lupa sekarang isi forum diskusinya. Ya. Karena kita masih ada waktu untuk berdiskusi di forum. Ya udah, itu aja dari saya. Terima kasih banyak ya atas hari ini. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam menyampaikannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.